Pernah gak sih kamu merasa ada temanmu yang dulu dianggap kurang pintar, tapi sekarang hidupnya jauh lebih mapan daripada kamu? Sementara kamu yang dulu dianggap pintar, malah masih stuck di tempat yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Pola yang sudah terjadi sejak zaman dongeng. Kamu tahu cerita kelinci dan kura-kura kan? Si kelinci yang sombong, si kura-kura yang lambat. Dan kita semua tahu siapa pemenangnya. Kelinci itu pintar, cepat, berbakat, tapi dia malas, suka menunda, terlalu percaya diri. Kura-kura itu dianggap bodoh, lambat, tapi dia konsisten, disiplin, nggak pernah berhenti. Pertanyaannya, kenapa orang yang dianggap bodoh seringkali berhasil mengalahkan orang pintar yang malas? Mari kita bongkar satu persatu. Perbedaan pertama terlihat dari cara mereka memulai. Kelinci memulai dengan cepat, sangat cepat. Dia langsung melesat meninggalkan semua orang. Tapi dia sering berganti-ganti. Hari ini mau belajar bahasa Inggris, besok mau coding, lusa mau bisnis. Nggak ada yang selesai. Dia hanya berlari dari satu tempat ke tempat lain, tanpa tujuan yang jelas. Sekarang lihat kura-kura. Dia memulai dengan lambat, bahkan terlihat kaku. Tapi dia nggak pernah berganti arah. Satu tujuan, satu langkah, setiap hari, konsisten. Perlahan tapi pasti. Kamu tahu, penelitian tentang kebiasaan menunjukkan bahwa orang yang sukses bukanlah orang yang memulai banyak hal. Mereka adalah orang yang menyelesaikan satu hal yang penting. Mulai itu mudah, siapapun bisa mulai. Tapi bertahan, itu yang membedakan antara yang berhasil dan yang hanya bermimpi. Nah, dari sini kita bisa belajar cara bertumbuh yang pertama. Tentukan satu hal yang benar-benar penting untuk 6 bulan ke depan. Hanya 1, bukan 10, bukan 5, 1. Lalu buat komitmen untuk melakukannya setiap hari, meskipun hanya 10 menit. Mulai dari hari ini, bukan besok. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perbedaan kedua ada pada sumber penggerak mereka. Kelinci butuh motivasi dari orang lain. Dia menunggu validasi, menunggu pujian, menunggu orang lain menyemangatinya. Sementara waktu terus berjalan. Jam pasir menunjukkan waktu semakin menipis. Ketika motivasi datang, biasanya karena ada yang memperhatikan, ada yang memuji, dia bergerak cepat, bahkan terlalu cepat. Tapi ketika orang itu pergi, ketika pujian berhenti, dia berhenti, menyerah. Begitu saja. Dia haus validasi. Semuanya bergantung pada orang lain. Lalu, bagaimana dengan kura-kura? Dia tahu ada yang menyemangati di awal. Dia mendengar sorakan. Tapi dia juga tahu proses sesungguhnya berat. Ketika perjalanan semakin sulit, orang-orang mulai pergi. Tidak ada yang mau melihat perjuangan membosankan ini. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Tapi kura-kura terus berjalan. Tanpa validasi, tanpa penonton. Sampai akhirnya dia menang, dan orang-orang kembali bersorak. Itulah perjuangan sejati, saat tidak ada yang menonton. Ini membawa kita ke cara bertumbuh yang kedua. Buat jadwal harian, bukan menunggu mood. Tentukan jam tertentu setiap hari untuk melakukan hal pentingmu. Lakukan pada jam yang sama. Disiplin adalah melakukan hal yang benar meskipun kamu tidak merasa ingin melakukannya. Latih itu setiap hari. Karena semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat disiplinmu. Perbedaan ketiga terlihat saat mereka menghadapi kegagalan. Kelinci gagal sekali, langsung down. Aku emang gak berbakat, berhenti total. Dia menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, padahal itu baru awal. Sekarang perhatikan kura-kura. Gagal, ya udah, bangkit lagi. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Dia mencoba 3 kali, dan akhirnya berhasil. Dia gak punya waktu mengasihani diri sendiri. Dia terlalu sibuk mencoba lagi. Ini yang disebut growth mindset. Percaya bahwa kemampuan bisa berkembang. Kegagalan bukan akhir. Itu umpan balik. Itu pelajaran. Itu batu loncatan menuju kesuksesan. Orang pintar sering terjebak fixed mindset. Takut terlihat bodoh. Takut gagal. Jadi mereka berhenti mencoba. Padahal mereka hanya belum cukup berlatih. Mereka hanya belum cukup jatuh dan bangkit. Kura-kura nggak punya bakat, tapi punya ketekunan. Dan ketekunan mengalahkan bakat setiap saat.
Lalu, bagaimana cara bertumbuh dari sini? Setiap kali gagal, tulis satu pelajaran yang kamu dapatkan. Jangan tulis, aku gagal. Tulis, aku belajar sesuatu dari kegagalan ini. Lalu coba lagi dengan cara yang berbeda. Gagal adalah data, bukan akhir. Itu bahan evaluasi untuk langkahmu berikutnya. Perbedaan keempat adalah soal fokus. Kelinci tidak bisa fokus. Lihat ke kiri, ke kanan, lihat burung, lihat kupu-kupu, matanya kemana-mana. Tapi lebih parah, dia suka ikut campur urusan orang lain. Dia menghina perjalanan orang yang masih di belakangnya. Lihat tuh kura-kura, lambat banget, dasar bodoh. Dia sombong, menghabiskan energi untuk merendahkan orang lain. Dia terlalu sibuk menjadi juri, bukan jadi pelari. Bagaimana dengan kura-kura? Dia cuma lihat ke depan. Tapi lihat apa yang ada di sekitarnya. Hinaan dari orang yang tidak percaya. Gangguan handphone dengan notifikasi. Godaan wanita. Godaan kenyamanan. Godaan untuk berhenti sebentar. Inilah godaan sejati perjuangan kita. Bukan hanya rintangan fisik, tapi gangguan di dalam pikiran. Ejekan orang lain. Keinginan untuk berhenti. Kemudahan yang menipu. Jika tidak fokus, kita berhenti sebelum sampai tujuan. Tapi kura-kura terus berjalan, melewati hinaan, melewati godaan. Matanya hanya tertuju pada garis finish. Dari sini, cara bertumbuhnya adalah buat zona fokus setiap hari. 30 menit tanpa handphone, tanpa notifikasi, tanpa gangguan. Matikan semua, hanya kamu dan satu tugas. Lakukan itu setiap hari pada jam yang sama. Latih fokusmu seperti melatih otot. Semakin sering kamu latih, semakin kuat fokusmu. Perbedaan kelima terlihat dari hasil akhir mereka. Kelinci. Banyak mulai, nggak ada yang selesai. 10 ide bisnis. 20 kursus tengah jalan. Hasil, kosong. 0. Dia punya segalanya di awal, tapi tidak ada yang bertahan. Kura-kura. Mungkin cuma 1 atau 2 hal. Tapi selesai. Tuntas, berhasil. 1 buku selesai, 1 proyek rampung, 1 keahlian dikuasai. Hasilnya nyata, terlihat, bisa dipegang. Di akhir cerita, kelinci kalah. Bukan karena tidak berbakat, tapi karena tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Potensi itu seperti uang di dompet. Kalau tidak dipakai, tidak ada nilainya. Potensi tidak berharga sampai kamu wujudkan. Realisasi lebih berharga dari bakat yang tidak digunakan. Lalu, cara bertumbuh dari sini adalah selesaikan 1 proyek sampai tuntas sebelum memulai yang baru. Jangan pindah ke hal lain sampai yang pertama benar-benar selesai. Latih dirimu menjadi finisher, bukan starter. Dunia menghargai penyelesai, bukan pemula. Karena penyelesailah yang menghasilkan sesuatu yang nyata. Perbedaan keenam dan yang paling penting adalah pola pikir mereka. Kelinci. Aku sudah pintar, aku nggak perlu belajar lagi, aku cukup. Ini fixed mindset, pola pikir tetap. Dia merasa sudah mencapai puncak. Padahal, dia baru di awal. Dia menutup diri dari pembelajaran baru. Kura-kura. Aku belum pintar, tapi aku bisa belajar. Ini growth mindset, pola pikir bertumbuh. Rasa ingin tahu, semangat belajar. Dia tidak peduli terlihat bodoh. Yang dia pedulikan adalah terus berkembang. Carol Dweck, psikolog dari Stanford, menemukan anak dengan growth mindset berkembang lebih baik. Bukan karena IQ lebih tinggi, tapi karena mereka tidak takut gagal. Terus mencoba, terus belajar. Dari sini, cara bertumbuh yang terakhir adalah ubah kalimat aku tidak bisa menjadi aku belum bisa. 1 kata mengubah segalanya. Dari keputusasaan menjadi harapan. Dari berhenti menjadi mencoba lagi. Latih ini setiap hari. Setiap kali kamu merasa tidak bisa, tambahkan kata belum. Rasakan perbedaannya. Nah, sekarang kita sudah tahu 6 perbedaan antara kelinci dan kura-kura. Dan dari setiap perbedaan itu, kita bisa belajar cara bertumbuh. Jadi biar kamu nggak bingung, ini aku rangkum 6 cara praktisnya. Pertama, tentukan 1 hal penting untuk 6 bulan ke depan.
Fokus, hanya satu. Jangan banyak-banyak. Kedua, buat jadwal harian. Lakukan pada jam yang sama. Disiplin, bukan menunggu mood. Ketiga, catat pelajaran dari setiap kegagalan. Gagal adalah data, bukan akhir. Evaluasi, lalu coba lagi. Keempat, buat zona fokus 30 menit setiap hari. Tanpa handphone, tanpa gangguan, hanya kamu dan tugasmu. Kelima, selesaikan satu proyek dulu sebelum memulai yang baru. Jadilah finisher, bukan starter. Keenam, ubah aku tidak bisa menjadi aku belum bisa. Latih growth mindset setiap hari. Mulai dari satu hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Pilih satu dari 6 cara ini. Lakukan sekarang, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Jadi, siapa yang sebenarnya bodoh? Yang konsisten tapi lambat? Atau yang pintar tapi tidak pernah menyelesaikan apapun? Konsistensi mengalahkan kecepatan. Disiplin mengalahkan motivasi. Growth mindset mengalahkan fixed mindset. Hasil akhir mengalahkan potensi yang tidak digunakan. Kamu mungkin merasa lambat, mungkin merasa tertinggal, tapi lebih baik menjadi kura-kura yang sampai di garis finish daripada kelinci yang tertidur di tengah jalan. Mulai hari ini, pilih menjadi kura-kura. Lambat, tapi pasti. Konsisten, dan menang. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, like dan subscribe. Tulis di komen, tim kura-kura atau tim kelinci. Jujur aja. Bagikan video ini ke teman yang masih jadi kelinci. Mungkin mereka butuh banget pesan ini hari ini. Nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video berikutnya dari Lentera Berpikir. Sampai jumpa. Dan ingat, jadilah kura-kura yang konsisten.